Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dimanapun Anda berada, khususnya para anggota Jemaat HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kali ini di hari Selasa, 14 April 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 499, baitnya yang pertama. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan agar kita bisa lebih sabar, maka Tuhan memberi kita bukan kesabaran, melainkan kondisi yang membuat kita belajar lebih sabar. Kondisi itu misalnya kita ditempatkan Tuhan dalam kemacetan agar kita bisa belajar lebih sabar lagi. Atau ketika kita minta agar iman percaya kita kepadanya lebih kuat, Tuhan justru memberi kita masalah yang lebih besar daripada yang pernah kita hadapi, supaya dengan itu kita belajar untuk semakin mempercayakan diri kepadanya. Ketika bangsa Israel telah dekat dengan Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka diperhadapkan pada suatu kenyataan bahwa negeri itu dihuni oleh orang-orang yang besar-besar, kuat-kuat dan juga ganas. Oleh karena itu, memaksa masuk ke tanah Kanaan sama saja mencelakakan diri sendiri. Berita itulah yang dibawa oleh 10 dari 12 pengintai yang ditugaskan oleh Musa. Hal itu membuat orang-orang Israel bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Mereka berkata lebih baik mereka tetap berada di Mesir daripada membebaskan diri, namun mati di tangan orang-orang penghuni Kanaan. Ketakutan itu telah membuat mereka memberontak terhadap Tuhan yang telah merencanakan agar mereka menduduki tanah Kanaan. Mereka ketakutan sesungguhnya bukan karena mereka akan menghadapi masalah yang serius, yaitu berhadapan dengan orang-orang raksasa dan kuat di Kanaan. Mereka ketakutan karena mereka tidak percaya kepada Allah dan kekuatannya. Mereka lebih fokus kepada masalah yang akan mereka hadapi daripada kepada janji Allah bahwa Dia akan memberikan tanah itu bagi mereka. Dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah pengingat kepada mereka untuk percaya bahwa sekalipun orang-orang yang mendiami tanah Kanaan besar-besar seperti raksasa, namun Tuhan menyertai mereka. Dan dengan pertolongannya, orang Israel dapat melumatkan orang-orang Kanaan itu. Suara pengingat itu dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, 2 orang dari 12 pengintai yang diutus Musa. Keduanya berbeda dari 10 pengintai lainnya. Mereka tidak fokus kepada besarnya tubuh dan kuatnya orang-orang yang menghuni Kanaan. Mereka fokus kepada janji dan penyertaan Allah kepada umatnya. Dan itulah wujud dari iman. Iman yang teguh, yang membuat mereka tetap percaya kepada penyertaan dan kekuatan Allah, sekalipun persoalan besar
menghadang mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, tercatat di Lukas 17 ayat 5, para murid Tuhan Yesus meminta agar iman mereka ditambahkan. Tambahkanlah iman kami, kata para rasul itu. Dan iman mereka bertambah bukan karena ditambahkan begitu saja oleh Yesus, seperti kita menambahkan nasi ke dalam sebuah piring. Iman mereka bertambah setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, dan mereka harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tambahkanlah iman kami, tentu juga menjadi seruan dan harapan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar semakin beriman kepada Allah, yaitu dengan menghadapi segala persoalan dan kenyataan hidup dengan mengatakan, janganlah memberontak kepada Allah, hai jiwaku, janganlah takut kepada semua masalah yang engkau hadapi, maupun kepada orang-orang yang menimbulkan masalah-masalah itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Apapun persoalan yang menghadang kita, sesungguhnya adalah jalan bagi kita untuk semakin menambah iman kita kepada Dia. Jangan fokus kepada masalah-masalah, fokuslah kepada Allah yang telah menjanjikan penyertaan dan pertolongan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan Engkau menjanjikan penyertaan dan pertolongan bagi kami dalam kehidupan ini. Biarlah kami ya Bapa percaya sepenuhnya kepada pertolongan dan penyertaan-Mu, sehingga sebesar apapun persoalan yang kami hadapi, kami tidak memberontak terhadap Engkau, namun semakin mempercayakan diri kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.